minni fa inni nasihun lakum. Ngadep sini. Aku nasihati kamu nih. Aku nih juru nasihat buat kamu nih. Nih ngadep sini. Ana nahiyatun anni wa ankum fi jami' ma ana fi. Aku ini berada satu sisi. Min nahiyatin fi nahiyatin. Anni wa ankum. Tidak sini, tidak pada kamu, tidak mana. Fi jami' ma ana fi. Dalam segala apa saja yang sedang saya jalani sekarang. Ana nahiyatun anhu atamarraju ala fi'lillah. Saya ini di satu sisi, ya, saya melihat apa yang Allah lakukan. Fiyya wa fikum, terhadap diriku dan terhadap dirimu. La tatahimuni, jangan menuduh aku macam-macam ya. Fa inni uridu lakum ma uridu li nafsi. Karena aku menghendaki untuk diri kamu seperti apa yang aku kehendaki untuk diriku sendiri. Aku ingin kamu bahagia seperti aku juga ingin bahagia. Aku juga ingin kamu selamat seperti aku juga ingin selamat. Inni uridu lakum ma uridu li nafsi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yukmilul mu'minu imanahu. Seorang beriman tidak dapat menyempurnakan keimanannya hatta yuridu li akhihi, sampai dia menghendaki untuk saudaranya al muslim ma yuridu li nafsihi, seperti apa yang diinginkan untuk dirinya. Kalau kamu ingin waragmana, kamu juga harus berkeinginan orang lain juga harus waragmana. Kalau kamu ingin sehat, kamu juga ingin orang lain juga sehat. Kalau kamu ingin sehat sendiri, imanmu bohong. Nah, percaya nggak? Ya, jadi apa artinya? Kita ingin kenyang sendiri, orang lain tidak boleh kenyang. Kamu ingin kaya sendiri, orang lain tidak boleh kaya. Kita kan sehari-hari melawan nafsu itu. Ada orang senang, kok kamunya nggak senang? Maksudnya gimana? Apakah kamu senang kalau melihat orang lain sengsara? Seperti itu yang banyak terjadi di masyarakat ini. Ya. Sampai ada pondok, santrinya banyak, maju juga. Ya ada yang tidak senang. Yang tidak senang siapa? Yang punya pondok lagi. Nanti lihat. Ketika ceramahnya laris, ada yang tidak senang. Siapa? Ya kenapa tidak senang? Yang jadi pertanyaan, kenapa selama ini Anda selalu merasa tersaingi oleh orang lain? Artinya silaku beli niat beraya nurip silaku. Pengennya waras dewek, suhu dewek, pinter dewek. Ya wis mangga, engkau bakal mati mendema dewek. Ini tersembunyi dalam nafsumu. Secara khusus kita berdoa kepada Allah satu surat. Wa min syarri hasidin, minta berlindung dari Allah dari hasud itu. Betapa bahayanya. Dan hampir semua orang ada hasud. Tetapi tidak berbahaya kalau hasudnya tidak ngamuk. Yang berbahaya itu ketika hasudnya, makanya min syarri hasidin idza wa idza lam yahsud la syai'. Kalau enggak hasud enggak masalah. Hasud ada tapi tidur enggak apa-apa. Bahkan jangan dikit segini.
Ya, secara khusus hasud dalam surat apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri wa min syarri ghasiqin wa min syarri naffasati fil uqad, dan dari kejahatan. Apa nafasat? Nafasat, tukang sihir, biasanya perempuan, kita katakan tafsirnya nih, yang meniup-niup simpul-simpul fil uqad, simpul-simpul tali. Katanya ini tambang gitu. Tali ini terus ikat, terus ditiup. Nanti ususnya tuh melintir ke sananya. Lalu klok muntah darah. Kan gitu kata penafsiran. Sekarang boleh nggak kalau ditafsirkan? Nafasat itu bukan meniup. Kalau meniup, nafakha. Kalau nafasa, nyembur. Itu nafasa. Kalau yang itu namanya nafakha. Wa nufikha fil uqadi, nyembur itu adalah virus-virus yang masuk dalam tubuh kita. Di mana fil uqadi, pada pergelangan-pergelangan kita. Nyeri semuanya itu. Sakit pergelangan, di pundak, di leher, di lutut. Waduh, sakit semuanya. Lah kenapa virus? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Meminta berlindung ketika malam kelam. Karena virus itu bekerjanya, aktifnya di malam hari. Karena kegelapan itu merupakan inang bagi virus untuk bekerja aktif. Makanya kalau demam itu kalau malam meningkat panasnya, betul nggak? Kalau siang, ya karena siang tidak dapat makanan itu dari energi gelap itu. Nyambung nggak? Ya karena hasud ini juga virus dari pikiran negatif, ya kan gitu. Dan itu membawa virus. Orang hasud, kalau sudah hasud, ampakannya sesak ngandel beli. Saya kelak beli badannya. Makanya yang tasawuf ini artinya membersihkan diri kita dari semua virus-virus ini yang merusak kesehatan kita. Kita belajar benar-benar, ada aja di YouTube tuh. Tasawuf tidak ada dalam Al-Qur'annya. Mana dalilnya tasawuf ada? Itu kan bid'ah. Jadi kita memahami virus dalam tubuh kita itu bid'ah. Kita mencari kebahagiaan lahir dan batin, kebahagiaan yang sejati. Apa itu enggak ada dalam Al-Quran? Mesti bid'ah. Ini adalah akibat dari umat Islam dalam keadaan panik dan sudah tidak mampu berpikir lagi. Ya. Jadi mereka dipatok pikirannya, boleh berpikir apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi penelitian berhenti, pencarian berhenti, eksperimen berhenti, dan sampai sekarang umat Islam tidak bisa memproduksi apapun. Baik teknologi, sains, pengetahuan sudah tidak lagi mampu berpikir, karena dalam tradisi mereka terbangun larangan berpikir.
berpikir dengan akal sehat. Yang penting kamu tidak mungkin bisa mengalahkan orang zaman dahulu. Betul nggak?